Iseng ngajuin dengan menggunakan data pinjam dari teman, tiba-tiba nyantol juga nih. Walaupun limitnya kecil tetapi bisa dirawat berkali-kali. Aplikasinya gacor banget, kuotanya banyak banget, dan tanpa sebar data. Untuk di aplikasi ini juga 100% bisa dicairkan tanpa di-prank, tanpa digantung, dan juga tanpa pemotongan yang nggak ngotak ya. Dan untuk pembayarannya mudah banget, biaya bunganya rendah, dan pastinya bebas kalian mau mengajukan dimanapun dan kapanpun. Untuk pencairannya hanya 3 detik langsung masuk, jadi buruan kalian bisa gaskan langsung di aplikasi ini sebelum kuotanya habis diborong oleh para joki dan para gal buyers. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jangan lupa buat kalian juga perbanyak olahraga ya, serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Udah pada di ACC ataupun lagi pada menunggu nih pencairan dari pinjol-pinjol yang legal OJK, ataupun udah pada galbay di pinjol-pinjol ilegal, atau mungkin udah pada ditagih nih oleh DC-DC, serta mungkin udah pada disebar di aplikasi pinjol-pinjol ilegal ya cuy. Nah, buat yang bertanya, "Bang, kok di aplikasi pinjol ilegal ini mengancam sebar data ya?" Nah, kalau di pinjol ilegal mah seperti itu ya cuy. Jadi memang dia sebar data, tetapi kalau di pinjol legal OJK ya aturannya nggak seperti itu ya. Dan untuk di aplikasi yang OJK mah bisa dipastikan aman ya cuy, karena memang sudah legal juga ya. Tetapi ya tentunya kalau di aplikasi yang legal OJK jangan kalian galbay ya, soalnya biasanya ada DC lapangannya tuh ya. Kadang tuh malah didatangin ke rumah ya. Dan sebelum datang ke rumah kadang juga hanya melewati surat doang ya cuy. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi yang lagi gacor banget nih cuy. Dan sini gua mengajukan minjem data dari temen ya. Soalnya data gua udah pernah gua ngajuin di aplikasi ini dan memang belum jatuh tempo, jadi belum dirawat juga ya cuy. Kalau kalian yang nonton video gua sebelumnya itu ada ya untuk pengajuan gua di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi sendiri. Namun kali ini nggak menggunakan data pribadi ya. Tetapi di sini gua minjam akun, namun itu hanya sebatas untuk pengajuan doang. Untuk data-data dan lain-lain itu semuanya bukan data gua ya cuy. Nah, dan di sini hanya iseng-iseng doang sih, data fresh dengan dokumen yang minim banget, dan bahkan hanya rekening dengan KTP doang. Padahal yang dimintai di aplikasi ini banyak ya, tetapi opsional. Kalau banyak yang kita masukkan juga ya lebih menambah eh, tingkat ACC kita, dan bahkan bisa dapat limit yang gila-gilaan. Bahkan bisa dapat limit yang tinggi banget ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman Rp700.000 ya. Dan di sini buat yang bertanya, "Bang, kok kecil amat limitnya?" Padahal aplikasinya legal OJK loh. Nah, kalau untuk aplikasi pinjol legal OJK itu memang limitnya gede-gede rata-rata ya, tetapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa mendapatkan limit yang kecil seperti ini. Gue pernah mendapatin peminjaman hanya 300.000 di pinjol legal OJK, dan itu pinjolnya udah gede banget ya, dan terkenal memberikan peminjaman yang sampai dengan 10 jutaan lebih, apalagi tenor sampai dengan 10 bulan dan bahkan setahun. Namun yang gue dapat kecil banget. Nah, itu tergantung ya cuy dari tim auditnya. Jadi yang menentukan kita itu di ACC ya dari tim auditnya, dan mereka juga menentukan limit yang kita dapetin dan lain-lain ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata, kalau si A cairnya sekian, si B juga harus sama, jadi nggak bisa ya cuy. Dan ya tergantung juga dari dokumen. Kalau semakin banyak dokumen yang kalian isikan itu di pengajuan kalian, otomatis menambah limit kalian juga ya. Ada kok akun baru yang fresh banget tetapi dokumen lengkap mendapatkan peminjaman yang gede.
Nah, sebaliknya ada juga akun yang lama sudah beberapa kali merawat tetapi eh, mungkin dokumennya kurang ataupun nggak di-upgrade ataupun mungkin telat membayar, malah diturunin limit peminjamannya ya. Dan ya walaupun memang rata-rata kalau kita merawat itu bisa naik limit, namun ya kembali lagi ya dilihat dan ditinjau lagi dari tim auditnya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk tenor yang gue dapetin walaupun 700.000 doang tetapi tenornya sebulan ya. Nah, jadi ini masih tergolong sangat-sangat murah banget. Dalam tenor sebulan dapat biaya bunga dan biaya tambahan lainnya serta administrasi itu hanya 62.000. Apalagi di sini peminjamannya bersih ya, untuk pencairannya ya 700.000, yang masuk juga 700 ya cuy. Dan untuk di pengajuan kali ini kemungkinan besar akan dirawat ya, soalnya juga ya kalau kita nggak rawat ngapain juga ya cuy. Dan untuk di pengajuan gua yang kalian lihat di video-video sebelumnya di aplikasi ini ya, itu mungkin nggak akan gua pakai lagi ataupun mungkin akan gua diemin dulu, soalnya limitnya udah tinggi banget ya, hingga mencapai 15 jutaan. Nah, kalau 15 jutaan terus kalian nggak butuh banget ya, ngapain di ngajuin sekaligus ya. Jadi ajukan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian butuhnya sejuta doang ya ajukan sejuta ya, jangan dihabisin tuh untuk limitnya ya cuy. Soalnya nanti kalian kesusahan sendiri untuk membayar ya. Dan pastinya ya untuk di aplikasi ini intinya cair aja dulu ya, dan ACC aja dulu. Untuk limitnya nggak usah dipikirin, ke belakangan aja. Nanti juga kalau misalkan kalian rajin membayar dengan dan tanpa japo ataupun galbay ya, itu tetap bakalan naik limitnya ya cuy. Walaupun memang nggak serta-merta kita sekali merawat itu langsung ACC, kadang juga di auto ya. Dan ya memang sudah seperti itu ya cuy, yang menentukan itu mah dari tim auditnya dan hoki kita juga ya. Kita hanya berusaha menambah dokumen dan memperbanyak pengajuan doang ya kalau misalkan di auto ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah. Dan untuk aplikasi Dana Rupiah ini mungkin untuk sebagian orang udah pada tahu ya. Nah, ini juga aplikasinya sudah tergolong aplikasi pinjol yang gede, walaupun memang masih ada aplikasi yang lebih gede daripada aplikasi ini. Untuk dari segi limit juga masih ada, tetapi untuk yang terlaris saat ini ya bisa dibilang salah satunya aplikasi Danrup ini ya. Dan buat yang bertanya, bang saudaranya apa bang, gue udah cari di aplikasi ini dan pengen nyari aplikasi saudara ataupun aplikasi atapnya. Nah, kalau untuk di aplikasi ini gue kurang tahu ya untuk saudara ataupun satapnya ataupun aplikasi yang bekerja sama dengan aplikasi ini. Nah, kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar aja tuh. Lumayan kan kalau misalkan cair di sini terus ngajuin lagi di aplikasi satapnya. Nah, itu kesempatan untuk dicairkan juga gede banget ya. Apalagi kalau kalian sudah pernah merawat di aplikasi ini dan peminjaman kalian itu lancar ya, kemungkinan besar bisa bakalan langsung di ACC ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Dana Rupiah, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari AFPI. Jadi kalau kalian yang ingin meminjam di aplikasi ini nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Apalagi buat yang pemula, tentunya di aplikasi ini udah aman, nggak sebar data, nggak akses kontak, nggak akses media, log panggilan dan lain-lain ya. Karena yang diakses untuk di pinjol ini dan semua aplikasi pinjol legal lainnya itu hanya 3 doang, yaitu yang pertama kamera, lokasi, dan mikrofon. Nah, kamera itu untuk mengambil gambar pada saat verifikasi wajah dan mengambil foto KTP ya. Kalau untuk mikrofon untuk nantinya jikalau kalian ditelepon oleh tim auditnya. Sedangkan untuk lokasi itu biasanya untuk mengetahui lokasi jangkauan dari aplikasi ini, apakah ada di daerah kalian atau enggak ya. Sepengetahuan gua sih seperti itu. Nah, dan untuk aplikasi ini kalau kalian ingin memastikan kembali apakah aplikasi ini legal OJK atau enggak, karena memang saat ini banyak banget aplikasi pinjol ilegal yang mengatakan dia itu legal OJK dan juga menuliskan di detail aplikasinya mempunyai nomor registrasi ataupun mungkin mempunyai logo OJK di aplikasinya ya. Kalau kalian ingin memastikan lagi ya, saran gue cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun untuk di aplikasi ini pastinya ada kok ya.
gua baru cek kemarin sih ya, dan memang aplikasi ini dari dulu ya udah gede banget ya. Dan sini untuk updatean terakhirnya itu 28 Maret 2022. Untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta download dengan rating 3,8 ya. Nah, standar sih, masih ada yang lebih tinggi sebenarnya ya, dengan ulasan 312.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya cukup menjelaskan secara detail juga sih. Nah, ini limit peminjaman fleksibelnya 25 juta ya, lebih tinggi dari aplikasi KP. KP itu hanya sebatas 20-an doang ya. Tetapi kalau masalah pencairan yang paling tinggi sih sepengalaman gua masih KP dan isi cash ya. Kemudian di sini untuk pencairannya cepat ya, bisa langsung ditransfer ke rekening Anda. Dan kata beberapa orang sih di aplikasi ini untuk versi yang terbarunya itu bisa ditransfer ke Dana. Namun gua belum tahu juga untuk pastinya, soalnya pada saat gua ngajuin ini masih versi yang lama ya cuy. Nah, dan gua sih sekalipun pencairan ke Dana itu lebih cepat ketimbang rekening, kalau di metode pembayarannya itu ada rekening punya gua ataupun gua punya rekening atas bank itu ya otomatis gua masukin aja itu ya cuy. Dan memang sih untuk penggunaan e-wallet Dana ataupun lain-lainnya yaitu biasanya sangat simpel banget ya cuy, karena kita tinggal buat akun, nggak repot-repot ke kantor bank lagi. Nah, bisa langsung jadi dan bisa langsung kita isikan pada saat formulir pengisian pencairannya ya. Nah, di sini untuk prosesnya cepat, verifikasinya sebentar, pelunasannya mudah, dan di sini ada customer service-nya. Selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam ya cuy, bisa kalian baca dulu. Dan di sini ada tentang aplikasinya. Nah, di sini kita singkat-singkat aja ya cuy, nggak usah berlama-lama. Untuk plafonnya 25 juta rupiah, tenornya 91 hari hingga 180 hari, maksimal APR-nya 10,5% per tahun, dan sini ada contoh simulasinya. Nah, contoh simulasi ini berbeda banget dengan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal biasanya contoh simulasinya itu pancingan doang ya, dan kalau misalkan dicairkan juga beda jauh banget dengan contoh simulasinya ya, berbanding terbalik ya. Kalau ini mah ya bisa kalian hitung-hitung aja dulu ya. Dan di sini ada nomor registrasinya, alamat kantornya ini lengkap banget ya. Dan di sini untuk keunggulan di aplikasinya tanpa jaminan, jadi kalian nggak perlu jaminan BPKB, STNK dan lain-lain ya. Nah, di sini aman dan terpercaya tentunya, pelunasannya mudah dan lain-lain, bisa kalian baca aja dulu. Dan di aplikasi ini terbagi menjadi dua produk. Ada produk peminjaman dan juga ada pendanaan. Jadi memang dia ini mirip dengan aplikasi Uangmi. Uangmi itu juga ada produk peminjaman dan pendanaan ya. Namun gue kurang tahu kalau untuk produk pendanaan ini gimana syarat dan ketentuannya ya. Nah, untuk jam kerjanya Senin sampai Minggu, jadi kalian bisa mengajukan di hari Minggu. Tetapi untuk pencairannya gue nggak tahu apakah bisa di hari Minggu atau enggak ya. Setahu gue sih untuk di aplikasi ini bisa sih ya dulunya. Namun gue nggak tahu kalau sekarang. Nah, di sini untuk emailnya bisa ada. Nah, di sini untuk emailnya bisa kalian hubungi websitenya, Facebook, dan sosial media lainnya. Tetapi kalau kalian ingin bertanya terkait pengajuan kalian, bisa langsung hubungi aja biar lebih cepat ya. Nah, di sini untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera dan lokasi ya. Nah, untuk kamera kayaknya dia nggak ngakses sih. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk aja dulu ke aplikasinya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Danrup ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya yang nggak beda jauh dengan versi yang lama ya. Ini adalah versi yang terbaru ya cuy. Nah, ini untuk tampilannya dan fitur-fitur lainnya ya memang nggak ada berubahnya sih ya cuy. Mungkin yang diupdate itu adalah bug dari versi sebelumnya. Nah, sini untuk dapatkan nah di sini sebelum kita meminjam itu kita harus mengajukan dapatkan limit terlebih dahulu ya. Nanti berapa limit yang kita dapatkan ya segitu rentan yang dicairkan kalau kita di ACC. Nah, sini karena kita masih pengajuan baru, di sini kalian tekan tinggal sudah siap segera mengisi ya. Di bawah nanti kalian akan diarahkan untuk proses memasukkan verifikasi wajah ataupun foto KTP kalian. Nah, sini tinggal menunggu dan masih loading ya.
Nah, di sini tinggal kalian tekan mulai verifikasi. Namun di sini karena dia memintanya data pribadi, gua nggak bisa mengisikan ya cuy. Karena untuk di aplikasi ini ada data-data gua dan akun gua juga ya. Nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya. Untuk contoh pengisiannya gua udah pernah bahas di video sebelumnya. Nanti kalian tinggal cari aja ya di aplikasi Danrub. Kalau nggak salah baru beberapa hari kemarin ya gua bahas untuk pengisiannya. Dan di sini harus mencapai 100% ya, mulai dari 0 sampai dengan 100%. Nah, ini ada contoh terkait verifikasi wajah. Ini kalian harus perhatikan banget karena poin pertama untuk peninjauan pada saat verifikasi wajah ya. Nanti untuk pengisiannya belakangan aja ya. Dan pastinya untuk mengisikan jangan sampai berbeda. Nicknya juga kalian harus perhatikan ya. Serta tidak lupa untuk pencairannya, rekening dan KTP-nya harus sama ya cuy. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian ingin bisa cepat di ACC di aplikasi ini, perbanyak dokumen kalian ya. Kalau memang punya, kalau enggak ya enggak masalah, isikan aja. Dan pastinya kalau misalkan kalian dokumennya hanya KTP dan rekening doang tanpa dokumen pendukung lainnya, ya jangan ngambil limit yang tinggi banget ya cuy. Ajukan aja mungkin di 1 juta ataupun 500.000 ya. Nah, itu menunjang juga kok ya. Karena kalau misalkan kalian dokumennya minim banget atau bahkan nggak ada sama sekali ya, terus kalian mintanya 5 juta, 2 juta dan lain-lain, waduh itu bakalan sulit banget cuy. Orang yang mengajukan dengan dokumen yang banyak pun mengajukan dengan limit seperti itu agak 50-50 untuk dicairkan, apalagi yang memang minim untuk pengajuan ya. Dan pastinya di sini nggak usah cepet-cepetan buat ngajuin ya, karena kuotanya nggak bakalan habis juga kok. Tetapi ya saran gue kalau mau mengajukan di pagi hari aja, biar biar pengajuan kalian nggak numpuk sehingga bisa ditinjau secara cepat ya. Dan buat yang bertanya, bang, apakah di aplikasi ini worth it untuk pengguna lama dengan akun yang lama? Nah, kalau di aplikasi ini worth it jelas ya. Dengan akun yang lama itu bisa membuat kita, dengan akun yang lama itu ada nilai plusnya tersendiri ya cuy. Namun di pengajuan baru memang ya agak rentan di auto karena juga belum mempunyai skor kredit yang tinggi, serta akunnya masih tergolong baru banget, jadi memang masih fresh. Tetapi ya kalau misalkan di auto ya itu hal biasa ya cuy. Kalau di peminjaman seperti ini intinya ya auto dan di ACC doang ya. Kalau di auto ya ajukan lagi dan ajukan lagi, perbanyak pengajuan kalian. Dan pastinya kalau mempunyai dokumen ya di upgrade terus ya cuy untuk dokumennya. Dan saran gue, kalau misalkan kalian udah sering di auto nih ya, terus mungkin akun kalian udah lama ataupun akun kalian udah baru, kalian nggak tahu, dan kalian nggak tahu kesalahan kalian di mana ataupun udah mentok, dan juga bahkan mungkin pengajuan kalian udah lama nggak ada jawaban ataupun mungkin sempat digantung, saran gua kalian bisa hubungi customer service dari aplikasinya aja biar bisa cepat segera ditinjau ya. Nah, pastinya juga kalau misalkan udah di ACC itu tetap bakalan dicairkan kok ya. Namun untuk pencairannya kadang kalau misalkan kita hoki bisa langsung hari itu juga, kadang juga bisa agak lama ya, sehari 2 harian, tergantung pencairan pada hari itu banyak atau enggak ya. Nah, jadi saya rasa begitu